dosen yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Pirsada Indah, NPM 20611011022, kelas 20 EE. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kasih Pemerintahan di Kecamatan Krui Selatan. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam makalah ini dapat kami sampaikan latar belakangnya, yaitu kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Junto Nomor 32 Tahun 2004, status kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi, tapi sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah, kabupaten atau kota. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Landasan hukumnya yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205. Yang ketiga yaitu Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian dapat kami sampaikan sekilas tentang Kecamatan Krui Selatan. Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Pesisir Tengah tahun 2010 yang dimekarkan menjadi Kecamatan Krui Selatan dan Kecamatan Waikrui. Wilayah Kecamatan Krui Selatan terdiri dari 10 pekon atau desa dengan luas wilayah 36,25 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 11.039 jiwa berdasarkan kependudukan Krui Selatan dalam angka tahun 2019. Kemudian untuk selanjutnya yaitu struktur organisasi Kecamatan Krui Selatan, yang dalam hal ini dipimpin oleh camat, kemudian ada sekretaris camat, di bawahnya ada kasubag perencanaan, dan satu lagi kasubag umum dan kepegawaian. Kemudian di bawahnya lagi yang yaitu terdiri dari staf seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi kesejahteraan dan seksi pembangunan. Dan di bawahnya itu adalah seluruh staf Kecamatan Krui Selatan. Pada kantor Kecamatan Krui Selatan ini dapat kami sampaikan jajaran perangkat Kecamatan Krui Selatan, yaitu camat, yaitu Ibu Sukmawati SOS, sekretaris camat Ibu Suwarti SH,
Kasih Pemerintahan ya saya sendiri Ahmad Pirsada Indah, kemudian Kasih Kesra Irawan SE, Kasih Trantip Pak Lepi SH, Kasih Pemberdayaan Masyarakat Desa Edim Yati SE, Kasubag Perencanaan Emi Widya Eskom, dan Kasubag Umum Pegawaian Ibu Umi Kalsum Eskom, serta dibantu oleh sejumlah staf, yaitu 17 orang, 6 putra dan 11 putri. Total perangkat Kecamatan Gurun Selatan itu ada 25 orang. Visi dan misi Kecamatan Gurun Selatan yaitu visi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Kemudian misinya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat memperoleh pelayanan. Kemudian yang ketiga, membangun citra pelayanan dengan memperlakukan pengguna layanan sebagai fokus layanan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya aparatur kantor Kecamatan Gurun Selatan. Tugas pokok Kecamatan Gurun Selatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat. Kemudian fungsi dari pemerintah kecamatan yaitu 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan. 2. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat. 3. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan. 4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. 5. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Kemudian inovasi dalam hal ini kami mengangkat yaitu pelayanan administrasi menggunakan standar operasional prosedur atau SOP. Best practice-nya yaitu standar operasional prosedur untuk efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat, maksudnya di Kecamatan Gurun Selatan. Inovasinya menyusun standar operasional prosedur pelayanan secara terperinci. Key personnya itu Kasih Pemerintahan. Kemudian identifikasi kelemahan dan keunggulan organisasi dan memanfaatkan hasil analisis, yaitu praktik terbaik keadaan sekarang, perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan. Keadaan sekarang belum maksimal. Kemudian yang kedua, penyusunan standar operasional prosedur juga belum maksimal. Ketiga, evaluasi standar mutu pelayanan belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian dapat kami sampaikan standar operasional prosedur legalisasi KTP, KK, pindah, datang, dan akta kelahiran pada Kasih Pemerintahan Kecamatan Gurun Selatan, yaitu pertama, menyerahkan berkas permohonan pengantar pembuatan KTP, KK, pindah, datang, akta kelahiran pada petugas. Kemudian petugas menyerahkan sekitar kita estimasi 1 menit waktunya. Kemudian berkas outputnya berkas permohonan. Yang kedua, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan. Itu diterima di staf pemerintahan. Kemudian apakah kelengkapan berkas itu dicek, dan kita estimasi waktu selama 5 menit, dan outputnya adalah checklist kelengkapan. Yang ketiga, mencatat data permohonan pengantar pembuatan KTP, KK, pindah datang, akta kelahiran pada agenda
layanan masing-masing. Ini dilakukan oleh staf pemerintahan, itu berupa data pemohon, kita estimasi waktu sekitar 5 menit, kemudian di agenda outputnya adalah agenda pelayanan. Kemudian yang keempat yaitu menyerahkan berkas permohonan pembuatan KTP, KK, pindah datang, akta kelahiran, kasih pemerintahan. Dalam hal ini dapat dievaluasi oleh kasih yang berada di tempat. Kalau kasih pemerintahan tidak ada, dapat dievaluasi oleh kasih yang lain. Kita beri estimasi waktu sekitar 5 menit. Outputnya ialah berkas. Kemudian yang nomor 5, memeriksa kembali berkas. Jika sesuai maka surat pengantar ditandatangani, dan jika tidak sesuai maka dikembalikan kepada petugas untuk diserahkan kepada pemohon. Itu dalam ini kasih pemerintahan. Untuk bakunya ialah data pemohon harus diperiksa kebenaran sedetail-detailnya. Kita beri estimasi waktu sekitar 5 menit, kemudian outputnya adalah berkas permohonan. Keenam, memberi stempel pada unsur pada surat pengantar. Oleh kasih pemerintahan, berkas setelah ditandatangani bagi pemohon belum melakukan perekaman, maka diharapkan untuk melakukan perekaman terlebih dahulu. Kita estimasi waktu sekitar 5 menit, outputnya adalah surat pengantar. Kemudian yang ketujuh, menyerahkan berkas permohonan pembuatan KTP, KK, pindah datang, akta kelahiran kepada pemohon. Mutu bakunya ialah surat pengantar telah ditandatangani dan distempel. Kita beri estimasi waktu dalam hal ini yaitu 5 menit. Kemudian outputnya adalah surat pengantar. Yang terakhir,